Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustamul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan salah satu berita dari bungko.desa.id. Nah, informasi ini terkait dengan honorer wajib tahu 3 skema yang disediakan pemerintah untuk pengangkatan menjadi P3K di tahun 2024. Seperti apa sih skema versi dari bungko.desa.id ini? Nah, kita bahas. Sebelum kita ke informasi, seperti biasa coba kita absen terlebih dahulu nih. Dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja, Surabaya hadir mas, Papua hadir mas di kolom komentar di bawah ini. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa grup Telegram saya di @STD Abah Channel, atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak bisa kirimkan pulsa nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menginformasikan salah satu berita dari bungko.desa.id. Seperti apa beritanya? Kita lihat Bapak Ibu semua. Di sini ada informasi bahwasanya honorer wajib tahu 3 skema yang disediakan pemerintah untuk pengangkatan P3K 2024 serta syarat dan ketentuannya. Nah, coba kita teliti bersama apakah mirip-mirip dengan informasi sebelumnya Bapak Ibu semua. Pemerintah akan segera membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024. Seleksi ini menjadi prioritas pemerintah untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau honorer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Honorer yang terdaftar dalam database BKN akan mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi P3K dengan syarat sebagai berikut. 1. Nah, ini skema yang pertama, yaitu skema pemeringkatan. Nah, cocok karena yang disampaikan Menpan RB memang menggunakan skema pemeringkatan. Dalam skema ini, honorer yang lolos validasi dokumen atau persyaratan administrasi akan masuk ke platform khusus untuk ditinjau kinerjanya. Kinerja terbaik akan menjadi pertimbangan utama dalam pengangkatan sebagai P3K tahun 2024. Honorer tetap harus mengikuti seleksi CASN tahun 2024 yang menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing. Adapun penilaian kelulusan tidak berdasarkan passing grade seperti rekrutmen CPNS, namun dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. Seperti yang sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwasanya memang nanti untuk seleksi rekrutmen CSN tahun 2024 ini baik maksudnya di P3K itu harus masih tetap tes Bapak Ibu semua. Tidak ujuk-ujuk langsung jadi P3K, tidak, tapi tetap tes. Hanya saja jika tidak lolos maka langsung akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, seperti itu. Nah, skemanya tidak menggunakan passing grade akan tapi menggunakan segi pemeringkatan siapa yang terbaik nilainya. Honorer yang lulus akan ditetapkan menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing. Bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, honorer diangkat menjadi P3K paruh waktu secara bertahap, diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing pemerintah. Dengan artian nantinya yang tidak lolos itu nanti kan menjadi P3K paruh waktu dan dinilai kinerjanya apakah baik, kemudian dari segi mungkin absensi dan sebagainya. Intinya kinerja Bapak Ibu semua misalnya dikatakan baik, kemudian formasinya memenuhi atau ada, mungkin ada yang pensiun atau sebagainya, maka Bapak Ibu semua akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, seperti itu. Dan juga terkait dengan anggaran tentunya. Nah, 2, skema prioritas masa kerja dan usia. Nah, ini yang kita masih belum mengetahui seperti apa skema prioritas untuk masa kerja dan usia.
Dan ini saya juga belum mengetahui secara pasti karena edarannya masih belum ada. Tapi coba kita baca seperti apa sih nanti skema yang akan diterapkan di pemeringkatan kedua atau di kategori kedua ini. Dalam skema ini, prioritas diberikan kepada tenaga dengan masa kerja terlama dan usia mendekati 46 tahun. Meskipun seleksi mempertimbangkan sistem nilai dan pemeringkatan, kriteria masa kerja dan usia tetap menjadi faktor utama. Honorer yang memenuhi kriteria ini akan diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa harus mengikuti seleksi CSN 2024. Namun, honorer harus tetap memenuhi persyaratan administrasi dan kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika seperti itu, berarti honorer yang lama-lama apakah akan langsung diangkat? Nah, ini yang kita belum mengetahui. Kalau dari berita itu saya tangkap dari informasi berita ini, sepertinya seperti itu. Jadi honorer yang sudah lama mengabdi tanpa adanya tes. Seperti itu kalau kita lihat ya Bapak Ibu semua. Tapi apakah nantinya benar? Nah, saya tidak bisa menjamin kalau terkait dengan yang nomor 2, skema nomor 2. Karena ini kemarin yang saya jelaskan itu hanya usulan DPR RI bahwasanya yang tua-tua itu mohon segera diangkat menjadi P3K tanpa adanya tes. Menurut Bapak Aminur Rahman waktu itu, yaitu anggota Komisi 2 DPR RI. Kalau Bapak Ibu semua masih belum mengetahui informasinya, cek saja di video saya sebelumnya. Saya sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh sebab itu kita tinggal berharap kepada pemerintah. Saya bertanya nih, apakah Bapak Ibu setuju jika honorer yang sudah lama mengabdi tanpa tes? Coba komentar di kolom komentar di bawah. Apakah Anda setuju? Cek di kolom komentar. Kita saling sharing nantinya. Kita lanjutkan pada skema yang ketiga. 3. Skema khusus guru, dosen, dan tenaga teknis. Dalam skema ini, pemerintah memberikan alokasi formasi yang fantastis, yaitu sebesar 1,6 juta posisi yang diperuntukkan bagi guru, dosen, dan tenaga teknis honorer. Honorer yang berprofesi sebagai guru, dosen, dan tenaga teknis akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dengan syarat memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Nah, ini masih saya belum mendapatkan informasi lebih detail juga nih terkait dengan honorer yang berprofesi sebagai guru dosen ini harus memiliki dengan syarat memiliki sertifikat kompetensi. Ini masih belum mendapatkan informasi. Kalau guru mungkin sertifikat pendidik, jadi seperti itu. Saya masih belum mendapatkan informasi, tapi coba kita telaah lagi informasinya. Honorer yang belum memiliki sertifikat kompetensi akan diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Honorer yang lulus ujian sertifikasi akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, sedangkan yang tidak lulus akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini kok informasinya sedikit rancu ya Bapak Ibu semua. Kalau misalnya sudah menjadi P3K paruh waktu. Nah, kenapa kok masih mau jadi P3K paruh waktu lagi? Kalau yang poin ketiga, saya sepertinya tidak sependapat nih. Tidak tahu kalau Bapak Ibu semua, karena kan kita mengikuti tes nih di bulan Mei tanpa adanya sertifikat pendidik, atau mungkin misalnya sertifikat pendidik menjadi persyaratan yang kuotanya kan misalnya hanya 1 nih. Nah, apakah langsung akan ditempati oleh yang sertifikat pendidik? Itu yang masih belum mengetahui tentunya. Semoga saja ada kejelasan informasi di dalam turunan PP atau mungkin informasi seleksi pendaftaran seperti apa kriteria-kriterianya. Ditunggu saja di bulan Maret ini akan ada informasi Bapak Ibu semua. Jadi pastikan pantau terus Abah Channel, setiap hari Abah Channel update informasi. Kita lanjutkan. Demikian skema pengangkatan honorer menjadi P3K 2024 yang harus segera disiapkan oleh seluruh honorer. Pemerintah berharap dengan skema ini tidak terjadi pengurangan penghasilan, tidak terjadi PHK massal, dan tidak terjadi penambahan beban anggaran. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang layak bagi P3K sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, itulah informasi dari bungkodesa.id. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang sependapat atau tidak sependapat, cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.